Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarah Hoirunisa dari semester 3B. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah hukum pidana yang didoseni oleh Ibu Profesor Dr. Hajayani Nuraini SHMH beserta asistennya Bapak Dr. Rendi Aridayandi SHMH. Di sini saya akan mereview materi mengenai bab 2 tentang penyertaan. Penyertaan disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik, turut serta, dealnemi, komplitisi, participation, dan lain-lain. Pengaturan penyertaan yang pertama secara umum ada di buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai 62. Yang kedua secara khusus, secara tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Pengertian penyertaan adalah apabila suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. Bentuk-bentuk penyertaan, yang pertama ada yang melakukan, yang kedua yang menyuruh melakukan, dan yang ketiga turut serta melakukan, yang keempat membujuk atau menggerakkan, dan yang terakhir ada yang membantu melakukan. Penggolongan penyertaan yang pertama menurut KUHP. 1. Golongan pelaku. Bentuk 1 sampai bentuk 4 yaitu bukan pelaku tindak pidana tetapi pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku. 2. Golongan pembantu. Bentuk 5 yaitu diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 KUHP. Menurut doktrin yang pertama, bentuk penyertaan yang berdiri sendiri artinya pelaku bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatannya, yaitu bentuk 1 sampai dengan bentuk 3. Yang kedua, bentuk penyertaan yang pertanggungjawaban pesertanya bergantung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum, yaitu bentuk 4 dan bentuk 5. Bentuk ke-1, pleher atau dehder, yaitu pelaku yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat juga sebagai pelaku jamak. Atas dasar itu ada dua pandangan. Ada pandangan yang luas dan pandangan yang sempit. Pandangan yang luas, pelaku adalah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Pasal 55 KUHP. Menurut pandangan sempit, pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik. Jadi pelaku atau dehder. Bentuk kedua, menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara. Tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Dengan demikian, downplayhan mempunyai ciri yang pertama, ada dua pihak yaitu pelaku langsung dan pelaku tidak langsung. Yang kedua, dalam downplayhan terdapat unsur-unsur. Yang pertama, ada alat yang dipakai adalah manusia. Yang kedua, alat yang dipakai harus berbuat aktif. Dan yang ketiga, alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawaban. Penyebab tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang disuruh adalah karena orang tersebut hanya berperan sebagai alat pelaku material yang didasarkan pada yang pertama tidak sempurna pertumbuhan jiwanya, yang kedua adanya keadaan yang memaksa, yang ketiga ada perintah jabatan yang tidak sah, yang keempat adanya kekeliruan atau pemalsuan, dan yang terakhir tidak mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan seperti disyaratkan dalam undang-undang. Bentuk ketiga, turut serta melakukan. Syarat-syarat turut serta melakukan atau
Mindful adalah yang pertama ada kerjasama secara sadar, yang kedua ada kerjasama secara fisik. Bentuk keempat, penganjur, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi antara penganjur dengan menyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material atau autor material. Bentuk kelima, pembantuan, diatur dalam pasal 56 KUHP, yaitu ada dua bentuk. Yang pertama, pada saat kejahatan dilakukan, dalam hal ini tidak ditentukan bentuknya secara limitatif dalam undang-undang. Yang kedua, sebelum kejahatan dilakukan, dalam hal ini undang-undang memberikan batasan atau limitatif, yaitu berupa memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Pertanggungjawaban pembantu. KUHP mengatur pidana untuk pembantuan adalah lebih ringan daripada pelaku. Pasal 57 ayat 1 dan ayat 2, yaitu yang pertama maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga, yang kedua apabila kejahatan diancam pidana mati atau seumur hidup maka maksimum pidananya adalah 15 tahun. Pertanggungjawaban pembantu. Yang pertama, pemidanaan untuk pembantu adalah lebih ringan dari pelaku. Pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Pengecualian terhadap prinsip di atas adalah pasal 333 ayat 4, merampas kemerdekaan orang untuk pembantu dipidana sama dengan pelaku. Yang kedua, pasal 231 ayat 3, penyimpanan barang pembantu dipidana sama dengan pelaku. Pidana tambahan untuk pembantu sama dengan pelaku, pasal 57 ayat 3. Yang ketiga, dalam pertanggungjawaban pembantu, KUHP menganut sistem tidak tergantung pada pertanggungjawaban pelaku, pasal 57 ayat 4. Dalam pertanggungjawaban pidana bagi pembantu hanya dihitung yang sengaja dipermudah atau diperlancar beserta akibat-akibatnya saja. Sekian review materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.